Orang seperti kalian mau beli emas, mimpi kali ya. Pergi sana, toko ini bukan tempat ngemis. Mbah cuma mau belikan hadiah buat cucu Mbah yang mau menikah. Kalau memang mampu beli, mana uangnya? Assalamualaikum sahabatku semua. Bayangkan, seorang nenek tua lusuh datang ke sebuah toko emas untuk membeli sebuah kalung sebagai hadiah pernikahan cucunya. Namun ia justru dihina, ditertawakan dan diusir hanya karena pakaiannya tampak seperti pengemis. Nenek itu hanya menunduk, menahan rasa sedih dan malu yang mendalam. Sementara cucunya hanya bisa menahan tangis saat pelayan toko membentak neneknya tanpa belas kasih. Tapi 15 menit kemudian, seluruh toko membeku ketakutan. Ternyata, sebelum lanjut ke ceritanya, tulis di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton cerita ini. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk like channel ini, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Saya doakan, semoga segala urusan kalian dimudahkan, rezekinya dilapangkan, selalu diberi kesehatan, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, kota belum sepenuhnya terbangun. Langit masih berwarna abu pucat, seolah menahan sesuatu yang tidak ingin jatuh begitu cepat. Di sebuah gang kecil yang lembab, Mbah Jira berdiri di depan pintu rumahnya yang sudah rapuh dimakan usia. Tubuhnya ringkih, punggungnya sedikit membungkuk, namun matanya membawa keteguhan yang tidak pernah padam. Tangannya menggenggam sebuah dompet kain yang kusam. Di dalamnya, tersimpan uang yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Uang yang dulu ia niatkan untuk berangkat ke tanah suci. Namun, setelah usia terus berjalan dan tenaga semakin goyah, ia merasa perjalanan itu terlalu berat. Hatinya memilih jalan lain. Ia ingin membuat seseorang tersenyum tanpa beban. Ia ingin menepati sebuah janji yang sudah ia ucapkan sejak cucunya masih kecil. Lina, cucunya yang kini berusia 26 tahun, berdiri di sampingnya sambil merapikan hijab yang tertiup angin. Mata Lina sembab, seolah ia takut sesuatu yang buruk akan terjadi. Tapi ia berusaha tersenyum. Mbah yakin kuat ke toko emas hari ini? Bisiknya pelan. Mbah Jira mengangguk dengan lembut. Janji tetap janji, nak sahutnya. Suaranya serak namun penuh keyakinan. Mereka berjalan perlahan menuju pusat kota. Jalanan dipenuhi suara kendaraan, aroma roti dari toko bakery, dan hiruk pikuk pagi yang tidak memedulikan langkah dua orang yang tengah membawa harapan paling jernih. Lina sesekali menggandeng lengan neneknya, memastikan ia tidak kehilangan keseimbangannya. Ketika mereka tiba di depan toko emas terbesar di kawasan itu, Mbah Jira berhenti sejenak. Dinding kaca toko itu memantulkan cahaya terang, membuat penampilannya yang lusuh tampak semakin kontras. Namun ia menarik napas panjang, seolah meneguhkan hati untuk melangkah masuk. Saat pintu terbuka, suara bel kecil berbunyi. Di dalam, udara terasa dingin dan mewah. Lampu-lampu kristal menggantung di langit-langit. Etalase bersinar memantulkan kilau emas dan berlian yang berjajar rapi. Beberapa pelayan berdiri di belakang meja kaca, mengenakan seragam rapi berwarna biru kehijauan. Lina tersenyum kecil pada neneknya. Pilih yang Mbah suka, biar aku yang bukain jalannya. Namun sebelum mereka mendekati etalase, seorang pelayan wanita memperhatikan penampilan Mbah Jirah dari ujung rambut hingga kaki. Senyum manisnya berubah menjadi cibir halus. Ia menyenggol pelayan lainnya, lalu tertawa kecil. "Lihat deh," bisiknya sambil menunjuk. "Ada yang salah alamat kayaknya." Tawa pelan itu berubah menjadi ocehan yang sengaja dikeraskan. Dua pelayan wanita lainnya ikut menoleh. Kemudian senyum sinis muncul di wajah mereka. Seorang pelayan pria memandang Mbah Jirah seperti melihat gangguan yang tidak dia inginkan di toko mewah itu. Lina langsung menegang, tangannya meremas jemari neneknya. "Biarin Mbah, jangan dipedulikan." Tapi rasa tidak nyaman sudah mulai merayapi dada Mbah Jirah. Sang nenek tetap melangkah pelan ke etalase,
mencoba menatap deretan kalung emas yang berkilau. Pandangannya lembut, penuh harapan. Namun suara pelayan wanita itu kembali terdengar. Kali ini lebih tajam. "Bu, kalung itu harganya ratusan juta. Orang miskin seperti kalian tidak akan mampu membelinya." Ucapan itu memecah suasana seperti pisau yang jatuh di lantai marmer. Beberapa pelanggan menoleh. Lina membeku, wajahnya memerah penuh emosi. Namun pelayan pria tidak berhenti di situ. Ia melangkah maju dan membentak. Suaranya keras dan menusuk. "Kalau tidak niat beli, keluar saja. Jangan ganggu pelanggan lain." Tubuh Mbah Jirah bergetar. Tangannya yang sudah dipenuhi keriput meraih pinggiran etalase, seolah membutuhkan sandaran agar tidak jatuh. Ia tidak melawan, tidak juga menatap siapapun. Ia hanya menunduk, menahan sakit hati yang menyengat jauh ke dalam dada. Lina hampir meledak menahan amarah, tetapi ia tetap di tempatnya. Air matanya menggantung, bibirnya gemetar. Mbah Jirah meremas dompet kain di tangannya. Di dalamnya, uang tabungan haji yang ia kumpulkan seumur hidup masih tersimpan. Ia ingin mengeluarkannya untuk membuktikan sesuatu. Namun kata-kata tajam itu membuat nyalinya runtuh. Dan saat semuanya terasa begitu gelap, pelayan lain masih tertawa. Mereka tidak sadar bahwa seseorang sedang menuruni tangga kaca di ujung ruangan. Seseorang yang langkahnya perlahan melambat ketika melihat keributan kecil itu. Seseorang yang sebentar lagi akan mengubah seluruh keadaan. Seseorang yang mengenal Lina. Seseorang yang diam-diam mencintainya. Seseorang yang tidak pernah menyangka bahwa wanita tua yang dipermalukan itu adalah calon keluarganya. Di sudut ruangan, mata pria itu membelalak. Wajahnya memucat, lalu berubah menjadi marah yang ditahan. Ketegangan mulai mengisi udara. Dan tidak ada seorang pun di toko itu yang menyadari bahwa badai sebenarnya baru akan mulai. Pria muda itu berhenti di tengah anak tangga. Dari posisi itu, ia bisa melihat semuanya dengan jelas. Pelayan yang tertawa, pelayan pria yang membentak, dan seorang nenek, lusuh dengan tubuh, bergetar menahan malu. Namun yang paling membuat dadanya menghentak adalah Lina. Wajahnya memerah, matanya berkaca-kaca, dan jemarinya berusaha menahan lengan nenek itu agar tidak runtuh. Nama pria itu adalah Arya, pemilik toko emas yang hari itu datang lebih awal untuk memeriksa stok barang dan persiapan renovasi kecil. Namun rencananya berubah seketika ketika ia melihat perempuan yang diam-diam telah mengisi seluruh pikirannya, Lina, dan wanita renta di sampingnya. Ia mengerutkan kening. Mengapa Lina terlihat begitu terluka? Mengapa pelayannya berani membentak seorang nenek? Dan mengapa nenek itu tampak begitu rapuh, seolah satu kata saja bisa menjatuhkannya? Tetapi ketika Arya melihat wajah nenek itu lebih dekat, dadanya mencelos. Itu adalah wajah yang pernah ia lihat. Wajah yang ada di foto di rumah Lina. Wajah nenek yang begitu dibanggakan Lina dalam setiap cerita. Mbah Jirah. Arya turun dari tangga. Langkahnya semakin cepat, napasnya berat. Pelayan-pelayan yang melihatnya segera berdiri tegak, tetapi belum menyadari apa yang akan terjadi. Sementara itu, Mbah Jirah menunduk sambil mencoba menenangkan cucunya. "Sudah Lina, jangan ditangisi. Kita pulang saja." Lina menggigit bibirnya agar tidak terisak. Tapi Mbah dihina. Ini tidak adil. Nenek itu menggeleng pelan. Tidak apa-apa, yang penting kita tidak menyakiti siapa-siapa. Namun kata-kata itu justru membuat Lina semakin tidak tahan. Ia menatap pelayan-pelayan itu dengan sorot mata yang bergetar. "Kalian tidak tahu apa-apa tentang nenekku. Kalian tidak tahu apa yang beliau korbankan." Pelayan wanita yang pertama kali mencibir segera memutar bola mata. "Kalau memang punya uang, tunjukkan. Jangan bikin drama." Ucapan itu membuat beberapa pelanggan mulai bergumam. Sebagian tampak tidak nyaman. Sebagian lagi justru menatap Mbah Jirah dengan tatapan kasihan yang menusuk hati. Lina menarik napas panjang, tapi sebelum ia membalas, suara langkah yang tegas terdengar mendekat. Arya muncul di belakang para pelayan itu.
Matanya menyapu wajah mereka satu persatu. Senyum tipisnya tampak dingin. Pelayan-pelayan itu membungkuk hormat, namun Arya tidak membalasnya. Ia hanya berkata, pelan. Apa yang terjadi di sini? Suaranya tidak keras, namun ada tekanan yang membuat ruangan seakan menciut. Pelayan pria melangkah maju. Oh, Pak Arya, kami hanya mengusir pengemis yang mengganggu pelanggan. Arya mengerutkan kening. Pengemis. Ia menatap pelayan itu lama, membuat keringat dingin muncul di dahi pria itu. Namun Arya belum mengatakan apa-apa. Ia beralih menatap Mbah Jirah. Tatapan itu melembut, tetapi sekaligus pecah oleh rasa bersalah yang amat dalam. Mbah Jirah bisiknya tanpa sadar. Lina tersentak. Mbah Jirah menatapnya bingung. Pelayan-pelayan itu saling pandang, mulai merasa ada sesuatu yang tidak mereka mengerti. Arya melangkah mendekati Mbah Jirah. Ia menunduk pelan, menunjukkan hormat seorang cucu kepada sosok yang layak dihormati. Maafkan kami, Mbah. Saya datang terlambat. Kalimat itu membuat ruangan terpaku. Pelayan-pelayan itu membatu di tempatnya. Pelanggan-pelanggan berhenti bergerak. Lina bahkan menahan napas. Mbah Jirah menatap Arya dengan kebingungan lembut. Cucu muda, kamu kenal Mbah? Arya mengangguk. Lina sering bercerita tentang Mbah. Saya tahu betapa besar hati Mbah. Betapa tulusnya cinta Mbah pada cucu Mbah. Lina menutup mulutnya. Air mata jatuh perlahan. Ia tidak menyangka Arya akan mengatakan itu. Ia tidak menyangka Arya tahu tentang neneknya sejauh itu. Arya berbalik menghadap pelayan-pelayan yang tadi menghina. Wajahnya berubah. Dari lembut menjadi tegas. Dari hangat menjadi tajam. Kalian tahu siapa yang kalian hina barusan? Tidak ada yang menjawab. Tenggorokan mereka tercekat. Beliau adalah nenek dari wanita yang akan menjadi istriku. Kalimat itu menghantam ruangan seperti gemuruh petir. Semua pelayan tersentak. Lina terbelalak. Bahkan Mbah Jirah menutupi dada dengan tangan bergetar. Arya melanjutkan dengan suara yang rendah, namun penuh amarah yang terkontrol. Kalian telah mempermalukan keluarga saya. Kalian telah membuat wanita yang saya cintai menangis. Kalian memaksa nenek ini menundukkan kepalanya padahal beliau jauh lebih layak dihormati daripada kalian. Pelayan wanita mulai menangis. Pelayan pria menatap lantai. Tidak ada satupun yang berani mengangkat wajah. Arya tidak berhenti. Hari ini, kalian semua saya minta untuk berlutut dan meminta maaf kepada beliau. Semua mata membesar. Beberapa pelanggan menutup mulut. Suasana berubah menjadi tegang sekaligus penuh keadilan yang menyesakan. Pelayan-pelayan itu gemetar, namun Arya menatap tanpa berkedip. Pilihan mereka hanya satu. Dan bab ini belum selesai. Karena permintaan maaf itu baru awal dari badai yang jauh lebih besar.